Shalom, jemaat Tuhan di GBI Tendian, apa kabar? Saya percaya kabar yang luar biasa, ada sukacita yang berlimpah. Puji Tuhan kita boleh sama-sama memasuki tahun 2021. Tahun yang baru ini kita percaya semangat yang baru, berkat yang baru yang diberikan Tuhan buat kita. Dan semua karena kemurahan Tuhan. Mari pagi ini siapkan hati kita untuk ibadah sama-sama, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang berlimpah sepanjang tahun 2020. Ada begitu banyak Tuhan yang telah Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat semua berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan, sampai kami ada di tahun yang baru ini 2021. Kami Tuhan mau terus semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau terus Tuhan membangun kehidupan kami, hubungan kami Tuhan dengan Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih, mari Tuhan pagi ini kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Tuhan. Mari Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang hadir dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri saudara, kita sama-sama tinggikan Dia Allah yang menjadikan kita pemenang. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Saudara katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa kita menjalani kehidupan ini bukan semata-mata karena kuat dan gagah kita, tapi kita membutuhkan kuat dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan sepenuh hati. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Dialah yang setia, saudara. Engkau yang lebih tahu. Dia buka jalan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kami percaya Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Hosana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau setia. Kami pegang janji-Mu, kami mau jalan bersama-Mu. Pimpin kami Tuhan, kami mau jalan bersama-Mu. Haleluya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih, Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami percaya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah meninggalkan tahun 2020 dengan segala keberadaan. Dan kami bersyukur memasuki tahun yang baru ini dengan iman dan keyakinan Allah beserta dengan kami. Karena itu Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat dan para pendengar. Kiranya berkat Tuhan dinyatakan. Firman-Mu menuntun kami dengan penuh keyakinan memasuki tahun yang baru ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tema kita pada minggu pertama ini adalah investasi kekekalan menjadi murid Kristus. Dunia di awal tahun merencanakan investasi, membuat suatu perencanaan. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada yang jangka mungkin 50 tahun, ada yang 100 tahun. Nah, di tengah-tengah kehidupan seperti ini, kita orang percaya meyakini bahwa ada satu investasi kekekalan. Investasi yang kekal abadi. Mau orang percaya, baik seluruh umat manusia. Nah, dalam rangkaian seperti ini, perkenankan saya untuk bertanya. Investasi macam apa dan bagaimana yang Anda sudah tanam untuk masa kekekalan? Perlu diingat, hidup kekal itu gratis karena anugerah Kristus. Namun, kemuliaan di sorga, di sana tetap tergantung pada investasi masa kini. Dari awal kejadian sampai pada penutupan perjanjian baru dengan Wahyu adalah sudah disampaikan bahwa ada investasi yang dilakukan dalam kehidupan ini. Nah, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Investasi Henok adalah hidup bergaul dengan Allah. Dan ketika umur 365, Tuhan angkat ke dalam kekekalan. Investasi yang dilakukan oleh Henok ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Artinya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tidak banyak diceritakan, tetapi satu hal yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah 2 kali ayat 22 karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan ayat 24, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia telah diangkat oleh Allah ke dalam kekekalan. Namun saudara, di
Yudas pasal 1 ayat 14, karena ini hanya satu pasal. Di Yudas 14 itu ada pernyataan Henok. Henok hidup di Kejadian pasal 5, keturunan yang ketujuh dari Adam. Tetapi di surat Yudas, surat yang kedua dari kitab terakhir, di sana dia menuliskan bahwa juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini berarti kedatangan Yesus sudah dinubuatkan sejak awal. Dia sudah bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tidak banyak kita ketahui tentang Henok dalam Alkitab, tetapi pernyataan ini, investasi hidupnya adalah bergaul dengan Allah, bahkan ke masa depan yang jauh sekali. Henok sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, itu Henok di Kejadian pasal 5. Di Kejadian pasal yang ke-6 ada investasi Nuh. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini hidup pada zamannya menjadi orang yang benar, orang yang tidak bercacat celah, dan hidupnya bergaul dengan Allah. Karena itu diinvestasikan kehidupannya. 120 tahun Nuh berkhotbah, tetapi sampai air bah datang merendam dunia purba dan menghabiskan semua yang hidup. Hasilnya hanya dia dan keluarganya, 8 orang yang selamat. Nah, saudara-saudara, itulah investasi Nuh. Diambil kembali oleh apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Nuh, dan diambil kembali, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-37, Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau Henok mengatakan bahwa datang dengan orang kudusnya beribu-ribu, maka dikatakan bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Mengapa diperbandingkan? Tadi dikatakan bahwa Nuh hidup dalam keadaan tidak bercela, dalam keadaan benar dan bergaul dengan Allah. Dan kerja kerasnya salah satu adalah Nuh tidak bisa dipisahkan dari bahtera. Dia membuat bahtera di atas gunung oleh karena disuruh Tuhan. Nah, saudara bayangkan bagaimana membuatnya sehingga
itu berlangsung lama pasti. Sementara dia menyampaikan bahwa bertobatlah ya, sementara menyampaikan kabar ke semua orang malah ditertawakan. Nah, mengapa dikatakan bahwa seperti pada zamannya Nuh, kalau orang kawin main, orang sibuk dengan segala urusannya. Ini artinya saudara-saudara bahwa investasi kehidupan adalah kehidupan yang untuk sementara. Itu sebabnya Nuh. Ya. Itu sebabnya Nuh dikatakan bahwa punya investasi yang luar biasa karena dari dialah setelah bumi dibinasakan tinggal 8 orang. Nah, ini sama saudara-saudara. Mengapa Oikumene memakai lambang bahtera, lambang dari kapal? Karena sebenarnya kehidupan kita yang sedang berlayar dan sekarang mengarungi tahun yang baru ini di lautan kehidupan. Di kiri kanan kita, di sekitar kita saudara, terjadi banyak hal. Nah, orang sibuk dengan investasinya. Seperti ketika zaman Nuh, orang sibuk dengan segala keadaannya. Sementara Nuh mempersiapkan menuju kepada kebinasaan buat dunia ini. Tapi Nuh bisa selamat. Karena dia benar, karena dia tidak bercacat celah, karena dia bergaul dengan Tuhan. Nah, di akhir zaman yang kita hadapi sekarang ini, keadaan seperti ini. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita hidup saudara, itu yang saya katakan tadi, investasi macam apa yang kita tanam untuk menghadapi kekekalan. Karena kekekalan itu, memang hidup kekal adalah gratis anugerah Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, keadaan di sana nanti adalah tergantung dari investasi kita saat ini. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, investasi kekekalan menjadi murid Kristus. Kekristenan yang benar adalah komitmen yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Penyerahan tanpa syarat merupakan respon atas cintanya yang sangat menakjubkan, sangat suci, tidak pernah habis untuk jiwa dan dalam semua aspek kehidupan yang kita hadapi sebagai murid Kristus. Jadi menjadi murid Kristus adalah sesuatu investasi untuk kekekalan. Nah, syarat-syaratnya adalah menjadi murid Yesus, syarat-syaratnya untuk menginvestasikan kehidupan ini untuk kekekalan, maka kita ada lihat beberapa syarat yang dilakukan. Yang pertama adalah cinta yang sangat besar atau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci di sini bukan berarti boleh membenci kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau seorang mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan sementara membenci saudaranya, adalah pendusta, pembohong. Loh, di sini dikatakan kalau tidak membenci bapak, ibunya, istrinya,
saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak layak menjadi murid Kristus. Ini berarti, saudara-saudara, maksudnya ialah kasih kita kepadanya harus yang paling besar di antara semua kasih. Itu sebabnya dikatakan bapak, ibunya, saudaranya, istrinya. Ini kan keluarga yang dekat semua. Dan bukan, sekali lagi, bukan berarti membenci saudaranya, membenci orang tuanya diperbolehkan. Tidak. Ini adalah pernyataan bahwa kasih kita kepada Kristus itu sangat besar, dan itu adalah yang terbesar di antara semua kasih yang kita lakukan. Wah, ini disampaikan memang luar biasa. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormati ibu bapamu supaya umurmu lanjut. Nah, ternyata saudara-saudara, hormati ibu bapamu. Tetapi mengapa di sini seperti paradoks? Tidak. Ini adalah pernyataan, adalah yang dimaksudkan bahwa kita punya cinta yang sangat besar kepada Yesus Kristus. Di atas tadi saya sudah katakan bahwa respon kita adalah terhadap cintanya yang sangat menakjubkan, cintanya yang sangat suci, cintanya yang tidak pernah habis di kehidupan ini. Karena itu, saudara, kasih kita juga adalah kasih yang paling besar yang dinyatakan, melebihi daripada kasih yang sudah disampaikan di atas. Nah, itu syarat menjadi murid Kristus atau murid Yesus yang pertama. Syarat yang kedua adalah penyangkalan diri dan memikul salib. Menjadi murid Kristus, diulang-ulang dikatakan bahwa adalah penyangkalan diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Penyangkalan diri di sini menunjukkan kepatuhan yang total, ketaatan yang tulus kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa diri kita tidak punya wewenang, tidak punya hak. Karena itu ketika orang mengikuti Yesus dikatakan bahwa semua haknya dicabut dan adalah wewenang dan haknya Tuhan. Itu artinya menyangkal diri. Memikul salib adalah salib yang menunjukkan penghinaan, penderitaan, ya, dan siksaan yang ditimpakan kepadanya. Salib adalah jalan yang harus dipilih. Salib adalah sesuatu yang harus dipikul. Di dalam ketidakberwenangan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kalau sudah diserahkan total, semuanya milik Tuhan, maka ini namanya menyangkal diri dan rela memikul salib itu. Sebab pada salib itulah cintanya yang menakjubkan, kasihnya yang luar biasa dinyatakan. Tanpa pamrih dan kasih yang suci itu membuat kita semua harus rela menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikut Yesus. Nah, ini sudah banyak kita dengarkan dan sudah banyak tahu bahwa memang mengikut Kristus adalah menyangkal diri. Mengikut Kristus
adalah memikul salib. Cinta yang besar kepada Yesus, penyangkalan diri dan memikul salib. Dan yang ketiga adalah kasih kepada saudara seiman. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih yang memperhatikan sesama adalah kasih yang sangat tinggi nilainya, melebihi diri sendiri. Jadi kalau tadi haknya, wewenangnya sudah diambil Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka mengasihi saudara adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Mengasihi sesama manusia. Sebab kalau tanpa kasih, sesuatu tidak berarti. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Kan itu saudara dikatakan tadi bahwa kasih kepada sesama adalah sesuatu hal yang bernilai sangat tinggi. Yang keempat, memegang teguh firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi menjadi murid Kristus memang adalah sesuatu investasi dengan memegang teguh firman Tuhan. Memegang teguh perintah Tuhan. Prinsip pemuridan harus berkesinambungan. Memegang teguh perintahnya terus menerus sampai akhirnya. Nah, firman Tuhan, kalau orang pergi berperang ini kan dengan senjata, dengan pedang. Berperang saudara-saudara, menang dengan senjata atau menang dengan pedang. Yang lain-lainnya tambahan, ada ketopong, ada kasut, ada yang lain. Tapi untuk perang itu, perang adalah memakai pedang. Dan dikatakan memegang teguh firman-Nya untuk kehidupan ini adalah peperangan, kehidupan ini adalah pertempuran, kehidupan ini adalah perjuangan. Dan pakai firman Tuhan untuk berperang. Dan sekali lagi prinsip pemuridan harus berkesinambungan, memegang teguh perintahnya, dan itu terus-menerus kita lakukan sampai akhir. Sampai Tuhan menyempurnakan firman-Nya.
memegang teguh firman Tuhan sebagai senjata untuk berperang. Dan ini adalah investasi menjadi murid Kristus, adalah firman-Nya. Dengan firman-Nya, katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, segala keindahan dan kemewahannya akan berlalu, kemakmurannya akan selesai. Tetapi firman Tuhan satu titik tidak akan lenyap. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan hampa kosong, tetapi akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Karena berhasil dalam apa yang Tuhan kehendaki untuk diperbuat. Sebab itu, pegang teguh firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Biarlah firman Tuhan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh. Pegang teguh firman-Nya. Kalau kita mau investasi kekekalan, menjadi murid Kristus. Yang kelima, meninggalkan semua untuk mengikut Yesus. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Di atas tadi dikatakan bahwa penyerahan total. Dan orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Karena tadi dikatakan bahwa ketika kita menjadi kosong hampa, ketika kita sudah menyangkal diri, itu artinya mengosongkan diri dan Tuhan yang berkarya. Menjadi murid Yesus dan mengikut perintah Tuhan untuk tidak menginvestasikan hartanya di bumi. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ya, yang tidak melepaskannya, yang menginvestasikan hartanya di bumi, di mana ngengat dan karat akan membinasakannya, pencuri akan membongkar dan mencurinya. Matius 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Meninggalkan semua dan mengikut Yesus, ini adalah investasi, ya, untuk kekekalan. Sudah dijelaskan, investasikan hidupmu di sorga. Tadi saya sudah mengatakan bahwa, ya, hidup kekal gratis karena anugerah Kristus. Tetapi yang di sorga, tetapi yang di sana nanti dikatakan bahwa investasikan hartamu di sorga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa memahami bahwa menjadi murid Kristus adalah
mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sangat besar. Menjadi murid Kristus adalah penyangkalan diri dan memikul salib. Mengikut Kristus adalah kasih kepada sesama. Saudara seiman, bahkan Galatia mengatakan bahwa kasih kepada semua orang. Dan bisa melakukan itu kalau memegang teguh firman-Nya. Dan meninggalkan segala sesuatu, mengosongkan diri, menyangkal diri untuk menjadi pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menginvestasikan kehidupan di kekekalan yang jelas bagi semua orang percaya, bagi semua umat Tuhan. Persembahkanlah kehidupan, investasikanlah seluruh kehidupanmu untuk kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus menteraikan supaya sungguh-sungguh kehidupan di bumi adalah sementara. Ada satu investasi yang kekal abadi, yaitu di sorga. Kalau kami menjadi murid Kristus yang mengasihi Tuhan, yang menyangkal diri dan memikul salib mengikut Kristus, yang mengasihi sesama kami manusia, yang memegang teguh firman-Mu, dan yang meninggalkan segala milik kami dan menyerahkannya. Karena di dalam tangan Tuhanlah kami memperoleh semua. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, berkati para pendengar firman-Mu, untuk mengarungi tahun kehidupan di 2021 ini. Kami percaya seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Tuhan datang menyertai kami dan berkata, aku ini jangan takut, karena Yesus akan datang kembali menyempurnakan firman. Roh Kudus urapi kami semua, memegang dengan setia sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, di minggu perdana di awal tahun 2021, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jemaat mempersiapkan diri, dan saya undang bangkit berdiri. Perjamuan kudus adalah sakramen yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap kali kamu melakukannya, bukan hanya ritualisasi agama, tetapi sungguh-sungguh setiap kali kita melakukannya adalah memperingati akan kasih-Nya. Jadilah murid Kristus yang setia. Persiapkan dirimu untuk memasuki perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat sepenuhnya turun atas roti dan anggur. Dan kekasih Tuhan sidang jemaat ambil dengan iman. Dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus untuk memasuki kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat tinggi roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya
dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang dipecah-pecah, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Jadi berkat ketika bersekutu dengan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang telah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan dengan itu Tuhan, kami menjadi murid Kristus yang sejati. Melakukan tugas dan panggilan mulia bagi kami untuk mewartakan kepada dunia bahwa ada investasi kekal dalam hidup kekekalan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu. Memberkati pribadimu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati karir, pekerjaan dan profesi, memberkati segala usaha, dagang dan bisnismu, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa,
anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.